Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarats dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010 atau dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dasar sistem kontrol, yaitu Simulink Pemodelan dan Kontrol PID. Nah, pada kesempatan saya akan membahas pengantar tentang kontrol lanjut dan state machine, yaitu dua konsep penting yang digunakan pada sistem kontrol modern di industri dan otomasi. Nah, setelah itu saya lanjutkan, yaitu pada slide pertama, itu ada pengantar pemodelan dan kontrol PID. Apa sih itu? Pemodelan dan kontrol PID merupakan konsep dasar dalam sistem kendali otomatis yang banyak digunakan di dunia industri. Pemodelan sistem bertujuan untuk menggambarkan perilaku dinamis suatu proses fisik dalam bentuk persamaan matematis seperti fungsi transfer atau model ruang keadaan. Dengan pemodelan, kita dapat memahami bagaimana sistem merespon terhadap input dan gangguan, sehingga dapat dirancang pengendali yang sesuai. Nah, di sini saya juga akan membahas dengan poin penjelasan pemodelan tangki level dengan pemodelan proporsional. Yang kedua, pemodelan mass spring damper dengan menggunakan fungsi transfer. Yang ketiga, pemodelan DC servo motor dengan domain S. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang PID dengan contoh simulasi tank level control dengan PID yang tank level control dengan PID. Sorry. Dan yang terakhir, penjelasan konsep model suspensi, simulasi dalam time domain S dengan analisis perubahan variasi redaman. Nah, selanjutnya yang pertama itu saya akan menjelaskan atau membahas tentang model tangki level. Nah, yang dimana model tangki level ini terdapat sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar sistem tangki dengan satu aliran masuk atau inflow dan satu aliran keluar atau outflow. Nah, aliran masuk nih, ini dikontrol menggunakan katup yang memiliki bukaan sudut itu theta V. Nah, tujuannya itu untuk menjaga ketinggian permukaan cairan atau air atau H ini di dalam tangki tetap stabil atau sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Nah, dari model tank level ini itu terdapat persamaan-persamaan. Yang pertama itu persamaan satu itu Q2 sama dengan KV dikali theta V derajat. Nah, ini menunjukkan hubungan antara debit eh, aliran masuk atau Q2 dan bukaan katup theta V. Nah, di sini KV itu adalah konstanta. KV ini adalah konstanta katup, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan sudut bukaan katup terhadap laju aliran air. Nah, jadi semakin besar sudut bukaan katup ini dibuka, maka semakin besar debit cairan yang masuk ke dalam tangki. Oke, ini adalah persamaan satu. Dapat disimpulkan dengan makna yaitu katup ini berfungsi sebagai aktuator atau mengubah sinyal kontrol menjadi perubahan aliran air. Nah, selanjutnya itu persamaan kedua. Persamaan kedua itu ada Q2 dikurangi Q1 sama dengan
A kali H derajat. Nah, persamaan ini itu persamaan menggunakan atau persamaan yang berasal dari hukum kekekalan massa. Oke, artinya perubahan volume cairan di dalam tangki, perubahan volume cairan di dalam tangki dengan selisih antara aliran masuk dan aliran yang keluar. Nah, bisa diartikan sebagai A itu adalah luas penampang tangki ini. A itu luas penampang tangki. H itu laju perubahan tinggi cairan terhadap waktu. Nih, ini adalah laju ketinggian cairan terhadap waktu. Nah, dan Q2 ini itu adalah aliran masuk dan Q1 itu adalah aliran yang keluar. Jadi, kalau aliran masuk lebih besar dari aliran keluar, tinggi cairan akan naik. Tinggi cairan akan naik. Sebaliknya, jika aliran keluar lebih besar, maka level cairan di dalam tangki ini akan turun. Ini adalah persamaan dinamik pada sistem tangki yang menggambarkan perubahan ketinggian cairan terhadap waktu atau terhadap domain S. Selanjutnya itu ada persamaan ketiga, yaitu Q1 dikali R sama dengan H. Nah, persamaan ketiga ini menjelaskan hubungan antara debit keluar dan tinggi cairan di dalam tangki, tinggi cairan atau H. Nah, di sini itu terdapat R. R R adalah resistansi hidrolik, yaitu hambatan terhadap aliran air yang keluar. Nah, biasanya hubungan ini mirip dengan hubungan hukum Ohm pada listrik, yang dimana tinggi cairan H itu berperan seperti tegangan atau volt, dan debit itu seperti arus, dan resistansi itu seperti hambatan. Jadi, semakin besar hambatan yang keluar, maka hambatan semakin tinggi cairan yang harus naik untuk menghasilkan debit keluar yang tertentu. Dari ketiga persamaan ini yang saling terhubung, itu ada persamaan satu, itu menggambarkan aksi kontrol atau bagaimana katup mengatur debit air yang masuk. Dan persamaan kedua itu menggambarkan dinamika perubahan cairan pada tangki. Oke, perubahan level cairan pada tangki. Nah, persamaan ketiga ini itu menghubungkan level cairan dengan debit keluaran. Nah, pada percobaan ketiga, ini pada persamaan ketiga ini menghubungkan level cairan dengan debit keluaran. Nah, bisa disimpulkan dari hubungan antar persamaan yang yang saya jelaskan, itu bisa disimpulkan bahwa dari kombinasi ini itu bisa membentuk model matematis. Model matematis sistem tangki, dan kemudian dari sistem matematis ini dapat digunakan untuk mendesain pengendalian proporsional untuk menjaga air agar tinggi cairan tetap sesuai set point, atau bisa dikatakan secara otomatis. Nah,
Dari model tank level ini, mari kita buat untuk simulasinya itu pada software MATLAB. Oke, sebentar saya buka. Sebentar. Oke, sorry, tunggu ya. Nah, oke, sebelumnya oh, kita buat folder dulu, atau jika sudah punya folder, tinggal masuk ke foldernya aja. Kita buat folder, ini dinamakan tank. Oke, kita gunakan. Nah, di sini kita langsung aja ke Simulink. Kita buka Simulink. Oke, ini responnya agak lama untuk loading pembukaan Simulinknya. Kita tunggu aja. Bentar. Nah, setelah Simulink ini terbuka, langsung saja kita buat. Yaitu yang pertama kita menambahkan RAM. RAM, kita cari aja. Ini sebagai katup atau pengatur nanti dianalogikannya. Selanjutnya itu ada gain sebagai pengalih. Nah, kita tambahkan zoom. Nah, zoom ini karena terdapat penambahan dan pengurangan, itu nantinya kita langsung aja biar nggak kita tambah ke apply. Nah, kita lanjut tambah gain lagi untuk resistansinya, dan tambah gain lagi. Di sini kita rotate. Dulu. Kita kontrol L aja. Oke. Nah, terus kita penambahan derivatif. Derivatif. Selanjutnya kita tambah scope untuk melihat output yang keluar dari sistem ini. Oke, kita wiring dulu sambung-sambungin. Seperti ini. Lanjut, kita rotate dulu. Nah, setelah ini kita tambahkan parameter dari gain ke dalam nih command window, atau kita buat script baru, new script. Tadi aku sudah salin, tinggal kita paste. Nah, di sini itu ada parameter dari cafe itu 0,01.
parameter resistansi itu 0,25 dan parameter A itu 0,8. Nah, bisa kita ubah ini, kita buat sebagai kafe. Oke. Sorry. Kita enter dulu. Kita masuk. Ini apa? Kita save dulu di mana tadi? Thank you. Oh, di local disk. Oke ya. Nih, SKTMP kita save dulu di sini. Sorry. Nah, sudah di save, kita save juga. Ini di sini. Klik editor, oke, save. Nah, udah. Lalu kita ulangi lagi nih cafe. A dan ini R. Oke, kita ya, cafe. Nah, ya. Kenapa ini missing parameter? Tuh, sorry ini lag. Gimana sih ini? Ah, ah. Ntar kita tunggu sebentar. Tadi ada sedikit lemot. Nah, ini kita save dulu aja. Sekarang. Oke, sudah menandakan ini. Lanjut, kita run di sini. Kita lihat output dari sistem ini. Nah, output dari sistem ini yaitu dari set point atau dari katup dibuka, dia akan terus menambah seiring dengan domain waktu. Nah, selanjutnya, jika sudut kemiringannya kita ubah jadi 5, kita coba. Nah, maka laju aliran air itu akan menyesuaikan dengan pembukaan pada siramnya ini, sudut kemiringannya. Jika waktu dalam domain S ini kita ubah menjadi 5, maka
Maka dalam pengisian pada tangki air itu akan semakin cepat untuk terisinya. Nah, seperti itu. Ini adalah pemodelan pertama atau pemodelan dari sistem tangki level air. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemodelan tangki level air dengan kontrol proporsional. Oke, kita lanjut ke poinnya tadi dulu. Nah, tadi kan sudah menyelesaikan tentang model tangki level. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke penjelasan mengenai model tangki level menggunakan kontrol proporsional. Nah, ini itu adalah gambar yang menggambarkan sistem tangki air yang dilengkapi dengan kontrol otomatis berbasis umpan balik di mana atau feedback control dengan tujuan untuk menjaga tinggi permukaan air atau cairan atau H agar sama dengan nilai referensi atau set point-nya. Set point-nya itu R. Nah, sistem ini menggunakan beberapa komponen utama yaitu sensor ketinggian atau float, penguat atau amplifier, dan motor dan katup kendali. Oke, dari gambar ini sudah dirancang untuk mendesain dengan sistem tangki level air secara otomatis. Nah, selanjutnya itu komponen utamanya terdapat tangki dan katup atau KV. Nih, KV itu sebagai katup, R nih, sebagai output keluaran, dan A. Nah, di sini itu menunjukkan hubungan antara debit masuk Q2 dengan debit keluar Q1 dan tinggi cairan air atau H. Nah, pada sistem ini itu sama seperti sistem sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk terdapat 3 persamaan dasar nih yang berwarna merah. Yaitu yang pertama itu sama seperti tadi. Debit masuk bergantung pada sudut bukaan katup. Nih, debit masuk bergantung pada sudut pembukaan katup. Nah, pada persamaan kedua itu sama seperti hukum kekekalan massa atau perubahan volume sama dengan selisih masuk dan keluar. Oke. Nah, yang ketiga itu hubungan antara tinggi cairan atau H dan debit keluar melalui resistansi hidrolik. Nah, selanjutnya nih saya jelasin tentang sistem umpan baliknya. Dari kontrol proporsional, perbedaan kontrol proporsional dengan kontrol sebelumnya, itu terdapat sistem umpan baliknya. Atau dia akan berjalan secara terus-menerus, continue. Nah, di mana sistem umpan baliknya itu menunjukkan bagaimana kontrol otomatis bekerja dengan sensor ketinggian float. Kan? Dengan membandingkan nilai tinggi aktual atau H dengan nilai referensi atau R atau set point-nya. Nah, dari sistem umpan balik ini terdapat persamaan yaitu R dikurangi H
set point dikurangi ketinggian dikali KE sama dengan untuk E, yang dimana KE itu adalah konstanta sensor atau mengubah selisih tinggi menjadi sinyal listrik. Nah, output dari umpan balik ini adalah E, yang dimana sinyal error atau selisih antara tinggi yang diinginkan atau set point dan tinggi sebenarnya. Oke. Nah, dari itu bisa saya jelaskan di mana jika ketinggian terlalu rendah atau jika ketinggian ini terlalu rendah, maka error akan positif. Error positif maka akan membuka katup lebih lebar untuk debit pengisian masuknya itu lebih banyak atau lebih meningkat, dan level air di dalam tangki ini akan naik. Dan sebaliknya, jika ketinggian level air terlalu tinggi, maka mendapat error negatif. Nah, error negatif ini akan menutup katup dan atau memperkecil katup dan mengurangi aliran air yang masuk, itu akan berkurang sehingga level air pada tangki itu akan turun. Nah, selanjutnya itu terdapat penguat dan motor penggerak. Nih, penguatnya itu terdapat pada amplifier. Amplifier dan aktuatornya itu ada di motor penggerak dan motor katup. Sebentar. Nah, oke, dari penguat dan motor penggerak ini itu terdapat persamaan, yaitu V sama dengan KA kali E, di mana sinyal error atau E itu diperkuat oleh amplifier dengan penguatan KA. KA dengan penguatan KA dan menghasilkan sinyal kendali V, menghasilkan sinyal kendali V yang dihasilkan untuk menggerakkan motor. Nah, persamaannya itu ini V sama dengan KA dikali E. Nah, jika sinyal V itu digunakan untuk menggerakkan motor atau M yang mengatur posisi katup. Nih, mengatur posisi katup. Nah, dan juga motor mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik dengan hubungan kecepatan. Nah, hubungan kecepatan itu dengan persamaan theta dikali M sama dengan 133 V dikurangi 0,67 theta M derajat. Dengan pengertiannya itu kecepatan sudut motor atau theta M bergantung pada tegangan kendalinya, nih rasionya, dan posisi motor sebelumnya. Selanjutnya itu terdapat hubungan motor dan katup. Hubungan motor dan katup itu tidak langsung menggerakkan katup, tetapi melalui gear rasio atau N.
perbandingan roda gigi ini jadi sudut katup lebih kecil. Dari perbandingan rasio ini menjadikan sudut katup lebih kecil dari sudut motor sesuai perbandingan giginya atau rasionya. Nah, dari prinsip ini dapat dilihat pada kanan gambar itu theta V derajat sama dengan theta M derajat per N. Nah, dari sini itu jika gear rasio besar, motor berputar lebih banyak untuk membuka katupnya. Nah, dari pembukaan katup ini itu memberi kontrol yang lebih halus. Gini, dari gear ratio ini, jika gear ratio ini besar, maka motor berputar lebih banyak untuk membuka katup agar sedikit. Nah, pembukaan katup lebih sedikit ini akan menghasilkan atau menjadi pengontrol itu lebih halus. Seperti itu. Nah, dari penjelasan gambar ini, gambar dan persamaannya, itu langsung kita bisa eh, simulasikan pada software MATLAB dengan parameter pengukuran yang ditentukan dengan eh, gambar sistem ini dengan sistem dengan matematisnya. Oke, selanjutnya lanjut pada simulasi untuk ke simulasi di MATLAB untuk gambar atau kontrol proporsionalnya dari sistem tangki. Kita lanjut, kita buka dulu untuk tank simulinya. Nah, dari pemodelan ini itu kita tinggal lanjutin dari pemodelan sebelumnya, yaitu pemodelan tangki. Nah, sekarang kita tinggal tambahin untuk controllernya atau penambahan tadi di amplifier, motor, dan lain-lainnya. Nah, untuk tangki levelnya itu sudah ada tadi yang kita buat. Nah, kita tinggal modifikasi aja untuk penambahannya. Nah, di sini kita hilangin dulu dari RAM dan scope-nya. Kita buat dulu. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena dari simulasi ini, percontohan yang saya buat itu tidak bisa untuk menambahkan gambarnya. Karena tadi sudah saya coba-coba dan terus coba, itu tetap terjadi error saat menambahkan gambarnya. Nah, ini terpaksa tidak menggunakan gambar. Nah, kita analogikan saja ini sebagai tangki. Oke, tangki. Ini ya teman-teman. Nah, dari sistem ini itu kita tambahkan dengan subsistem. Nah, subsistem yang saya tambahkan ini gunanya untuk controller yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini itu controller ini kita analogikan, subsistem ini kita analogikan sebagai controller. Nah, awal itu kita tambahkan konstanta, konstanta, konstan. Nah, ini kita goyang aja dulu. Nah, kita
tambah scope untuk melihat hasil dari gelombangnya. Oke, kita masuk dulu ke controller. Di controller itu terdapat model model tambahan seperti gain, untuk penguat, zoom, integrator. Nah, dari tiga tambahan model tersebut itu bisa membuat sebuah sistem controller, sistem otomatisnya. Nah, awal kita tambah gain dulu, gain untuk pengaruh, gain, gain kita tambah pengali dulu, penguat dulu buat amplifier. Sekarang kita zoom, zoom, nah, gain, dan integrator sebagai feedback umpan baliknya. Nah, di sini dari feedback umpan baliknya itu terdapat penguatan lagi. Kita tambah, kita rotat. Nah, kita sambung-sambung dulu. Ini kita plus minus. Nah, ya kita lihat dulu nih model matematisnya yang mau kita tambahin. Di sini itu ada yang namanya yang dibutuhin itu untuk penguatan itu KE dikali KA. Oke, KE dikali dengan KA itu sebagai penguatan eh, amplifier terhadap sensor. Oke, bisa kita langsung sini itu penguatan KE dikali KA. Oke, enter. Selanjutnya itu penguatan pada eh, rasio gearnya yaitu atau motor perputarannya yaitu 133. Nah, kita ini 133. Oke, selanjutnya, nah ini kan tambah nih, dan jadi nanti feedbacknya itu berada pada errors negatif. Selanjutnya integrator 1:1/second sudah benar. Nah, selanjutnya kita kasih gain penguat pada theta volt atau katupnya. Nah, katupnya ini kita buat 1/n aja. 1/n. Kali 1/n. Nah, selanjutnya pada terakhir ini apa ini ya? Uh, nah, pada penguatan ke gen 3 ini itu kita tambahkan ini tidak bisa kita tambahkan 0,67. Nah, ini sebagai pengurang 0,67. Oke. Nah,
Dari sistem kontrol ini, model kontrol ini itu sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal buat feedback umpan baliknya, feedback atau umpan baliknya, kita tambahin kita tambah, lalu kita ambil ini, itu sebagai umpan balik. Nah, langsung saja kita coba, kita coba dulu. Gimana sih hasilnya? Maaf, ini masih ada yang salah. Ini konstannya, ini belum kita ubah di 0,3. Oke. Dan sebentar, sebentar. Nah, kita kelewat di sini itu harusnya minus, plus minus, ya. Nah, jadi hasil seperti ini. Oh, bentar, sebentar. Nah, kita buat perbedaan aja. Ini KA, K-nya ini kita naikin aja ke 200 atau 50. Dan N-nya ini kita ke 160. Kita coba apa hasilnya yang dapat dilihat sebelum tadi gelombang halusnya. Nah, di sini itu ketika start. Nah, ini ada lonjakan atau steady state yang kok steady. Ini ada lonjakan atau over. Nah, dan steady state-nya itu tidak stabil. Coba kita modifikasi pada bagian ini tadi, pada bagian K-nya, amplifiernya. Itu kita kasih 2 coba, dan ini 100. Ya, nah kita coba. Nah, ini itu tidak ada lonjakan yang over apa sih ya namanya lupa. Nah, dari sini dari start ke set point, dan set point ini stabil, stabil, tidak ada naik turun atau gimana. Itu gelombangnya stabil per 5 detik, ya kan? Satu petak ini itu stop time-nya itu 5 detik. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan kontrol proporsional. Kalau yang seperti tadi, ini kan masih belum stabil karena over itunya terlalu tinggi. Nah, kita coba buat perbedaan. Nah, ini itu overshootnya, overshootnya itu terlalu tinggi. Dan ini itu tidak baik jika diaplikasikan dengan motor karena bisa menghasilkan yang kurang bagus lah, kurang efisien. Dengan steady state-nya itu di bawah set point. Nah, ketika KA ini kita kasih 2,
Bentar, belum terang tadi. Kita kasih 2. Nah, kita kasih 2. Maka tidak ada gelombang yang overshoot. Nah, untuk steady state-nya ini itu tidak tinggi, tidak di atas set point yang ditentukan. Set point yang ditentukan itu kan 3 nih, konstan 0,3. Nah, maka dari percobaan ini itu bisa dikatakan bagus dan stabil untuk dilanjutkan pada sistem yang lebih kompleks. Ini dinamakan sistem proporsional. Setelah simulasi tadi, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu slide ke-5. Nah, setelah penjelasan kontrol proporsional, kita lanjut pada drain model mass spring damper. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian ini itu di mana sistem massa pegas peredam merupakan model dasar sistem mekanik linier yang sering digunakan untuk mempresentasikan getaran atau respon dinamis terhadap gaya luar. Model ini menggambarkan bagaimana suatu benda bermassa M bergerak akibat pengaruh gaya luar atau Ft dengan hambatan dari pegas K dan peredam viskos C. Setelah ini saya akan mensimulasikan menggunakan MATLAB dengan Simulink, di mana pada percobaan yang akan saya lakukan dengan pemodelan ini, di mana sistem pegas peredam atau mass spring damper system itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu massa, pegas atau K, dan peredam atau C. Input yang diberikan kepada sistem berupa perpindahan atau X, T, atau satuan X per waktu. Sedangkan output yang diamati adalah perpindahan massa Y, perpindahan massa Y per T. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Newton 2, di mana jumlah gaya yang bekerja pada massa sama dengan massa dikalikan percepatannya. Dengan demikian, persamaan gerak sistem dapat dituliskan sebagai MY plus CY plus KY sama dengan KX. Persamaan ini menggambarkan bahwa gaya total yang bekerja pada massa merupakan hasil dari gaya pegas, gaya redaman, dan gaya akibat input perpindahan. Di sini, untuk mempermudah proses pemodelan di Simulink, persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk percepatan, yaitu Y sama dengan 1 per M kurung buka KX min CY min KY kurung tutup. Dari bentuk ini dapat dilihat bahwa untuk memperoleh perpindahan YT diperlukan proses integrasi 2 kali terhadap percepatan. Berdasarkan hal tersebut, pemodelan dilakukan dengan menggunakan 2 buah integrator blok yang disusun secara berurutan. Integrator pertama menghasilkan kecepatan Y, integrator pertama menghasilkan kecepatan Y. Sedangkan integrator kedua menghasilkan kecepatan Y action. Sebagai keluaran sistem.
Nah, di dalam pemodelan Simulink, sinyal input Xt dikalikan dengan konstanta pegas atau K untuk menghasilkan gaya akibat pegas. Selanjutnya, sinyal kecepatan dikalikan dengan koefisien redaman Cxn dan sinyal posisi Y dengan dikalikan konstanta pegas K Xn. Kedua sinyal umpan balik ini kemudian dijumlahkan dengan sinyal Kx dalam sum blocks dengan tanda operasi yang sesuai, yaitu positif untuk gaya input dan negatif untuk gaya redaman, serta gaya pegas. Hasil penjumlahan ini dikalikan dengan 1/m. Kalikan dengan 1/m untuk mendapatkan percepatan. Yang selanjutnya diintegrasikan untuk memperoleh kecepatan dan perpindahan. Dengan hasil simulasi input langkah atau step input menunjukkan bahwa sistem memberikan respon berupa osilasi yang teredam. Pada awalnya, massa bergerak naik turun akibat gaya pegas sebelum akhirnya mencapai posisi setimbang. Nilai koefisien redaman C berpengaruh terhadap kecepatan sistem mencapai kestabilan, di mana redaman kecil menyebabkan osilasi yang besar dan waktu stabil yang lama. Sedangkan redaman besar membuat sistem lebih cepat mencapai keseimbangan. Sementara itu, nilai konstanta pegas K mempengaruhi tingkat kekakuan sistem dan kecepatan osilasinya, dan massa M berpengaruh terhadap kecepatan respon sistem secara keseluruhan. Nah, yang nantinya saya akan melanjutkan di pemodelan sistem menggunakan MATLAB dan Simulink yang membuktikan untuk hasil dari simulasi yang dilakukan, yang dimana sistem peredam pegas itu dapat membuktikan sistem order 2 yang memiliki perilaku dinamis berupa respon osilatif terhadap input langkah dan mampu menggambarkan hubungan antara gaya, redaman, kekuatan, serta massa dengan baik dengan memanfaatkan tadi software yang namanya MATLAB dengan Simulink. Nah, kita langsung saja untuk pemodelannya menggunakan software MATLAB dan Simulink. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya langsung kita coba pada software Simulink-nya atau software MATLAB dengan Simulink. Oke, kita buka aja. Ini aku udah buat file baru. Nah, yang pertama itu kita tambahkan yaitu integrator. Itu berjumlah 2. Integrator. Nah, yang selanjutnya itu kita tambahin itu gain itu berjumlah 4. Gainnya itu langsung aja kita jumlahin 4, 4 buat penguatannya. Nah, yang 4 sini dan sini. Nah, ini kita rotate karena arahnya itu berlawanan karena arah feedback. Nah, selanjutnya kita tambahkan zoom. Nah, di zoom ini kita buat uh, kita buat 3 signal dengan ikonnya itu kotak atau persegi panjang itu plus dan minus minus. Ya, seperti ini kita besarin. Nah, kita sambungin dulu aja. Nah, di sini tuh butuh scope, teman-teman. Scope buat menampilkan
output. Nah, di sini kita tambahkan sinyal, kan sinyal sih, sinyal kotak. Input X kita tambahkan. Sebentar, kita cari dulu untuk namanya itu gimana sih? Sebentar, cari dulu. Apa ya namanya ya, lupa. Nah, pakai step. Tadi kan kita pakai RAM dari percobaan sebelumnya. Nah, sekarang kita pakai step sebagai input. Step kita masukin. Nah, kita sambung-sambungin dulu. Ini sebagai umpan baliknya. Nah, seperti ini untuk modelnya. Lalu kita masukkan parameternya. Parameter pertama, yang pertama itu 1/45. Nah, untuk gen kedua itu 150. Dan gen ketiga itu 4.000 ya. 40.000. Sorry, 40K. Ini juga 40K untuk gen startnya. Inputnya. Oke, 40.000. Nah, sebelumnya kita analisis modelnya dulu. Nah, yang dimana kita setelah membuat blok model yang terhubung dengan benar seperti gambar ini, itu kita nanti akan memasuki tahap simulasinya, di mana untuk mengamati respon sistem terhadap input langkah atau step input. Nah, pada model ini, sinyal input X berfungsi sebagai masukan utama sistem. Berfungsi sebagai masukan utama sistem. Nah, Nah, sinyal tersebut itu akan dikalikan dengan konstanta pegas menggunakan gain block, yaitu tadi 40.000 atau 40K. Kemudian memberikan ke titik positif penjumlahan pada sum point. Nah, di titik ini sinyal Kx dikurangkan dengan dua sinyal umpan balik, yaitu hasil perkalian dari CY C dot Y CY dot dengan KY atau gaya pegas. Nah, hasil pengurangan ketiga
gaya tersebut kemudian dikalikan dengan integrator dengan menghasilkan percepatan Y dot atau YDD 1/M. Selanjutnya, sinyal YDD diintegrasikan satu kali untuk mendapatkan kecepatan YD atau Y dot, dan hasil integrasi kedua menghasilkan Y perpindahan yang menjadi keluaran sistem. Proses integrasi ini menggambarkan hubungan dinamis secara kecepatan, dan posisi massa. Sinyal keluaran Y dan Y dot juga dikembalikan ke titik Y dan Y dot dikembalikan ke titik penjumlahan sebagai umpan balik negatif. Nih, Y dan Y dot dikembalikan sebagai umpan balik negatif sesuai dengan persamaan diferensial pada sistem. Nah, di sini langsung saja kita simulasikan dengan melihat output dari scope. Nah, di sini pada output scope dapat diamati dengan bentuk respon sistem secara langsung dengan domain S. Oke. Nah, input yang digunakan itu adalah step input satuan. Namun, nilai amplitude langkah ini dapat diubah sesuai kebutuhan. Nah, jika input langkah waktu simulasi itu diubah menjadi 5, maka respon yang akan diamati itu seperti ini. Nah, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa sistem menghasilkan respon osilatif yang teredam, di mana pada awalnya massa berosilasi akibat gaya pegas. Namun amplitude osilasi tersebut berkurang seiring waktu hingga akhirnya sistem mencapai keadaan stabil. Peredam berkurang dan sistem dengan keadaan stabil. Nah, pola ini dapat menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik redaman underdamped, di mana energi berkurang secara bertahap akibat gaya redaman. Nah, selain itu, untuk peredaman model, pendekatan menggunakan fungsi alih transfer function pada domain Laplace. Dari hasil simulasi menunjukkan amplitude yang setara dengan percobaannya. Nah, seperti ini dengan domain S yaitu 5 titik. Nah, dari simulasi peredam Maspring tadi itu seperti ini. Jika terdapat kekeliruan dalam pembahasan atau penjelasan, bisa saja teman-teman untuk menambahkan komentar di kolom komentar. Nah, selanjutnya itu akan kita bahas
Dalam penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai eh, persamaan fungsi transfer. Nah, kenapa persamaan fungsi transfer ini digunakan? Karena untuk membangun model agar lebih ringkas atau simple dengan cukup kompleks. Nah, dengan menyederhanakan model ke dalam bentuk fungsi alih atau transfer function di domain Laplace atau domain S. Di mana pendekatan ini memungkinkan kita untuk mewakili seluruh dinamika sistem hanya dengan satu blok fungsi alih tanpa harus menampilkan semua komponen massa, pegas, dan peredam secara terpisah. Untuk membentuk fungsi transfer, kita mulai kembali dari persamaan gerak sistem dalam domain waktu, yaitu M, Y, dot dot plus C dot plus K kurung buka Y min X kurung tutup sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini diubah ke dalam domain S menggunakan transformasi Laplace dengan asumsi kondisi awal 0 sehingga diperoleh MY dot dot maaf MS pangkat 2 Y plus CY CS Y plus KY sama dengan KX domain S. Dari sini, fungsi alih sistem dapat ditentukan sebagai perbandingan antara output dan input, yaitu Y per X sama dengan K per MS plus CS plus K. Nah, persamaan tersebut menunjukkan hubungan langsung antara perpindahan input X domain S dan perpindahan output Y domain S dalam domain frekuensi. Nilai M dot C dot dan K menjadi parameter utama yang menentukan karakteristik dinamika sistem. Untuk membangun model ini, pada software MATLAB dengan Simulink, langkahnya itu sangat sederhana, cukup menambahkan transfer function ke area modelnya. Nah, setelah menambahkan transfer function, memasukkan nilai parameter dengan parameter ini K per MS kuadrat plus CS plus K. Nah, ini akan secara otomatis memberikan sinyal output yang setara dengan domain S. Nah, mari kita coba dengan percobaannya. Nah, di sini saya sudah mencobanya dan ini kita ulangi aja terlebih dahulu. Ini kita menggunakan Megascope. Nah, kita menggunakan transfer function. Menggunakan tadi 3 scope untuk mengetahui perbedaannya. Selanjutnya kita menggunakan MUX untuk menggabungkan dua input dengan keluaran satu output. Nah, di sini kita pada scope paling atas itu untuk sinyal amplitude dari transfer function. Nah, yang scope paling bawah ini tadi pada domain S. Kita sambung.
Di sini numerator itu menandakan tadi nilai pada K. Nah, nilai pada K-nya itu adalah 40.000. Dan tadi dimasukkan itu 25 pangkat 2 ditambah 150 ditambah 40.000. Nah, hasilnya, nah ini aja biar rapi. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat kan seperti ini. Maaf, ini tadi 150, 5-nya belum. Nah, seperti ini. Putaran. Nah, hasil dari transfer function-nya itu seperti ini. Mari kita perbandingkan dengan hasil dari domain S-nya. Nah, domain S-nya itu seperti ini. Maka dapat kita simpulkan dari percobaan ini, dari transfer function ini untuk meminimalkan rangkaian atau meminimalkan model agar tidak terlalu banyak seperti model ini. Nah, itu digunakan transfer function. Dari hasil outputnya itu sama dari transfer function dengan domain S. Nih, bisa dilihat dulu ya, diperhatiin. Ini redamannya itu awal tinggi, 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 tinggi. Setelah itu agak meredam, meredam, meredam. Dan selanjutnya kita domain S. Nah, itu hasilnya sama, persis seperti pada transfer function-nya. Nah, dari kedua output ini, dari transfer function, oh ini kita coba dulu output. Nah, itu sama halnya, sama seperti ini. Nah, bisa kita simpulkan, jadi untuk respon antara transfer function dengan domain S itu menampilkan respon osilatif yang teredam hingga mencapai batas kestabilannya. Hal tersebut itu dapat membuktikan bahwa representasi sistem dalam domain S dengan fungsi transfer memberikan hasil yang sama dengan model fisik yang lebih kompleks, namun dengan struktur model yang jauh dari sederhana. Oke, untuk analisis dari transfer function sudah dipahami atau belum? Dan jika penjelasan saya itu kurang sesuai dengan apa yang sewajarnya, aku meminta saran kepada teman-teman sekalian untuk menaruhlah komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya bisa kita lanjut untuk nah, selanjutnya bisa kita lanjut untuk nah, nah, tadi kan sudah membahas mengenai persamaan fungsi transfer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motor servo DC. Nah, di sini itu motor servo DC adalah motor arus arah atau DC yang dilengkapi sistem kontrol kickback untuk menggerakkan dan memposisikan porosnya dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Selain motor DC, motor ini juga terdiri dari rangkaian roda gigi, encoder, poros, atau sensor lainnya, dan logika kontrol untuk mengatur posisi kecepatan atau percepatan secara akurat. Nah,
Terdapat juga pemodelan motor servo DC dengan konsep dasar motor servo DC, yaitu dasarnya motor DC biasa dilengkapi dengan mekanisme servo untuk mengatur dan mengontrol posisi atau kecepatan keluarannya. Mekanisme servo ini memungkinkan motor akan beroperasi dengan akurasi yang tinggi, sehingga banyak digunakan dalam sistem kontrol otomatis seperti robotika, aktuator, dan sistem kendali posisi. Nah, lanjut kita kepada komponen utamanya. Nah, dari komponen utamanya itu secara fisik, motor servo DC terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator, stator dan rotor. Oke. Nah, di stator sendiri itu berfungsi menghasilkan medan magnet yang tetap. Dan rotor atau biasa disebut angker itu merupakan kumparan yang berputar ketika arus listrik mengalir di dalamnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip dasar pada motor servo DC. Di sini menurut hukum Lorentz, arus yang mengalir di dalam kumparan dalam medan magnet akan menghasilkan gaya elektromagnetik yang menyebabkan motor akan berputar. Kecepatan dan arah putaran ini bergantung pada besar dan arah arus yang diberikan kepada motor. Nah, hukum Lorentz itu menyatakan bahwa gaya elektromagnetik timbul akibat interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Oke, dari sini dapat dipahami. Selanjutnya kita lanjut untuk ke mekanisme servo, di mana mekanisme servo ini untuk mengubah motor DC menjadi motor servo ditambahkan mekanisme kontrol tertutup. Nah, mekanisme kontrol tertutup atau closed loop system ini bekerja berdasarkan umpan balik atau feedback antara keluaran dan masukan sistem. Nah, terdapat struktur dasar pada sistem servo ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu control unit atau amplifier. Yang kedua output sensor atau potentiometer dan yang ketiga itu feedback. Nah, control unit ini berfungsi mengatur sinyal masukan ke motor. Nah, ini mengatur sinyal masukan ke motor lalu diperkuat melalui amplifier. Nah, yang kedua itu output sensor atau potentiometer, sensor keluaran dengan mengatur kecepatan yang mendeteksi posisi atau kecepatan yang mengatur posisi atau kecepatan perputaran poros motor. Nah, yang ketiga itu sinyal umpan balik yang membawa informasi aktual dari keluaran motor ke pengendali. Nah, prinsip kerjanya ketika poros motor DC dihubungkan ke poros keluaran, poros motor DC dihubungkan ke poros keluaran melalui sistem roda gigi atau gear system ini, pada poros keluaran tersebut dipasang sensor yang namanya potentiometer, kan, yang akan mendeteksi posisi atau kecepatan porosnya, kecepatan poros berputar. Sensor ini mengubah informasi mekanis menjadi sinyal tegangan. Kemudian dikirimkan kembali ke penguat atau amplifier sebagai sinyal umpan balik. Nah, sistemnya itu seperti ini. Ya. Sinyal input dari pengendali, sinyal input dibandingkan dengan sinyal umpan balik amplifier, selisih antara keduanya disebut sinyal errors. Dari selisih keduanya ini itu disebut sinyal errors.
Ini diperkuat dan digunakan untuk menyesuaikan tegangan masukan motor DC agar keluaran motor sesuai dengan nilai yang diinginkan atau yang ditentukan. Nah, dari cara tersebut atau kerja tersebut, eh, sistem servo itu dapat mengatur posisi atau kecepatan dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada model matematis. Nah, pemodelan matematis motor servo DC itu untuk memahami gimana sih dinamika motor servo DC yang dilakukan dengan pemodelan matematis berdasarkan hukum dasar kelistrikan dan mekanika. Yang pertama itu persamaan listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Pada rangkaian armatur sirkuit ini berlaku hukum Kirchhoff yang dimana V V sama dengan RI T plus L D1T per DT plus E no E B. Oke. Nah, di mana V itu tegangan input, R itu resistansi, L itu induktansi, dan I itu arus. Arus dan EB adalah gaya gerak balik. EB ini gaya gerak balik. Ini sih. EB gaya gerak balik atau back EMF. Nah, selanjutnya itu persamaan mekanik dengan menggunakan hukum Newton 2, di mana torsi elektromagnetik yang dihasilkan motor sebanding dengan arus armatur. T ini persamaan mekanik. T sama dengan KT I dan T sama dengan Joule d theta per dt plus b theta dot. Nah, di mana J ini adalah momen inersia atau beban, dan B ini adalah koefisien redaman. V cos atau N dikali M dikali S per radian. Nah, di sini juga terdapat fungsi transfer Laplace, di mana transformasi domain S menjadi Laplace. Persamaan motor yang dapat ditulis dengan V sama dengan I kurung buka R plus SL kurung tutup plus B, dan E sama dengan K B theta 0, T sama dengan KTI, T sama dengan theta 0 kurung buka J S plus B. Nah, dari persamaan tersebut, diagram blok sistem servo DC dapat digambarkan dengan input tegangan V dengan proses listrik itu resistor dan induktor atau armatur, dengan proses mekanik itu inersia J dan redaman B, dengan umpan balik back EMF atau KB theta, dengan output itu kecepatan poros theta domain S. Sistem servo DC dengan struktur umpan balik negatif ini memungkinkan kontrol posisi atau kecepatan yang akurat dengan dinamika error antara input dan outputnya. Oke, dari penjelasan motor servo DC seperti ini, lanjut kita untuk penjelasan mengenai PID.
Nah, oke, pada selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kontrol sistem dan PID. Nah, di mana pada bagian ini konsep dasar dari sistem kendali umpan balik dan pengendali PID atau proporsional integral derivative control, di mana sebuah sistem kendali atau plan eh, memiliki variabel keluaran yang disebut variabel kontrol, yaitu besaran yang ingin kita atur agar mencapai nilai tertentu. Untuk itu, sistem kendali mengambil sinyal umpan balik atau feedback dari variabel keluaran, lalu membandingkan dengan variabel referensi atau set point, variabel yang diperintahkan. Nah, dari selisih antara nilai referensi atau nilai set point dan nilai keluaran, ini disebut yang namanya sinyal error atau kesalahan. Sinyal error yang menjadi dasar bagi sistem untuk memperbaiki kinerjanya. Sinyal ini kemudian masuk ke pengendali controller yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal pengaktifan atau actuating signal. Ini actuating signal dari controller untuk mengaktifkan sinyal actuating guna untuk mengatur perilaku pada plan agar keluaran mendekati nilai yang diinginkan. Nah, dari block diagram ini itu adalah block diagram dari control system. Nah, selanjutnya kita lanjut mengenai kontrol PID. Nah, kontrol PID ini ada di bawah, blok diagram paling bawah. Nah, di mana uh, PID ini itu pengendali yang sering digunakan atau penting digunakan dalam pengendalian PID. Pengendalian ini bekerja dengan mengolah sinyal errors melalui 3 aksi utama. Jadi, mengolah sinyal errors menjadi 3 aksi utama, yaitu proporsional. Nah, proporsional ini sudah dijelaskan tadi yang di awal tentang tangki berdasarkan proporsional. Selanjutnya itu integral dan derivatif. Nah, pada bagian proporsional, sinyal error yang dikalikan dengan konstanta penguatan atau Kp yang berfungsi untuk memberikan respon cepat terhadap perubahan errors. Ya. Terus bagian integral itu menjumlahkan errors dari waktu ke waktu untuk menghilangkan kesalahan steady state atau kesalahan jangka panjang. Nah, sementara itu di bagian derivatif, itu berfungsi untuk memprediksi arah perubahan error dengan cara membedakan terhadap waktu, sehingga membantu untuk meningkatkan stabilitas dan kehalusan kepada respon sistem. Nah, dari ketiga komponen atau prinsip utama ini, jika komponen ini digabungkan itu menjadi P, I, dan D. Digabungkan untuk membentuk sinyal pengendali, yang dikirim untuk membentuk sinyal ke plan dengan cara pengendali PID mampu menyesuaikan keluaran output dengan respon yang cepat, akurat, dan stabil. Nah, dari penjelasan kontrol diagram kontrol sistem dan PID, selanjutnya kita melanjutkan untuk membuat simulasi pada Simulink atau MATLAB dengan tadi, yaitu tangki.
tangki level. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Di sini tangki level dengan PID. Nah, dari gambar ini itu sudah dijelaskan seperti tadi di awal video, yaitu di mana kita menggunakan sistem kontrol level tangki ini yang terdiri dari dua aliran, yaitu aliran masuk Q2 dan aliran keluar Q1. Dikendalikan melalui katup pengatur yang terhubung ke mekanisme kontrol. Ya kan? Sedangkan aliran keluar itu bergantung pada kondisi tangki, di mana tujuan utama sistem ini adalah menjaga ketinggian permukaan air di dalam tangki agar tetap berada pada nilai yang diinginkan atau set point. Nah, dari sini itu menjelaskan bagaimana cara penggunaan pengendali PID proporsional integer derivatif pada Simulink yang menerapkan seperti kontrol tangki level. Nah, lanjut ke topik tadi, di mana untuk mencapai eh, nilai set point itu digunakan sebuah sensor pelampung yang berfungsi untuk mengukur ketinggian. Dari sensor pelampung ini berfungsi untuk mengukur ketinggian air aktual di dalam tangki. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan input referensi atau R melalui perangkat pendeteksi dan eh, atau errors detector. Nah, selisih antara nilai referensi dan nilai aktual disebut errors, dan sinyal inilah yang akan digunakan oleh pengendali PID untuk menentukan tindakan pengaturan berikutnya, di mana sistem kontrol yang dihasilkan oleh pengendali PID diteruskan ke aktuator. Teruskan ke aktuator, dalam hal ini berupa mekanisme roda gigi atau gear ratio dengan motor servo atau motor yang mengatur bukaan katup aliran masuk Q2. Dengan cara ini, sistem akan menyesuaikan laju aliran air secara otomatis dan mempertahankan nilai ketinggian sesuai nilai yang diinginkan. Di mana model sistem ini kemudian dibangun dalam bentuk subsistem di Simulink. Nah, tadi kan sudah ada jejak yang digunakan pada Simulink yang berisi seluruh komponen. Ini akan menambah komponen tambahan untuk PID. Nah, tadi itu kan sudah ada proporsional kan. Nah, tinggal penambahan integral dan derivatif. Nah, dari kontrol PID ini digunakan untuk menjaga stabilitas level tangki dan merespon perubahan kondisi secara dinamis. Nah, dari percobaan tadi yang pertama menggunakan proporsional, itu kan terlihat nih di output itu eh, state itu belum menyampai titik set point-nya yang di set di 0,3. Nah, itu masih di bawah 0,3. Steady state-nya itu belum tercapai. Nah, gimana dari percobaan PID ini itu untuk eh, untuk mengatur lah agar set point-nya itu sesuai dengan steady state-nya. Oke. Nah, kita lanjut pada percobaan di Simulink-nya. Nah, ini kan model tadi ya, yang model tadi itu. Nah, di sini itu kita ubah aja controller ini kita ubah dengan proporsional. Proporsional. Ini jangan caps lock lah. Nah, nah di dalam itu ini yang sudah aku ubah itu di bagian gain kedua itu 2 per 0,015.
Nah, ini selanjutnya itu aku tunjukin nih gimana sih ini proporsionalnya dibandingkan dengan PID. Nah, PID ini belum terbuat. Aku tunjukin di proporsionalnya. Nah, di proporsionalnya itu masih terdapat overshoot, overshoot yang tinggi. Nah, terus untuk steady state-nya itu belum mencapai titik di mana set point-nya itu 0,3. Nah, tugas dari PID ini nanti akan mengontrol agar steady state-nya itu stabil di 0,3 set point-nya. Nah, gimana caranya? Itu bisa disimak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan gimana PID ini bekerja. Di sini ini proporsional, itu kita ganti dulu, kita ke atasin, kita ubah dengan library PID. PID control. Nah, di sini kita sambungin aja ke zoom dan ke tangki. Setelah itu kita lanjut untuk ke setting pada parameternya. Nah, di mana kontrol PID ini itu bisa disetting dari PID, PI, PD, P, dan A. Nah, karena kita menggunakan kontrol PID, kita setting ke PID. Nah, dari PID ini itu menggunakan sistem yang namanya paralel. Jadi saling satu kesatuan. Nah, coba kita eh, setting aja. Oke, setelah di setting kita run dengan setting parameter sebelum kita modifikasi, yaitu masih proporsional 1, integral 1, derivatif atau turunan 0. Nah, gimana sih hasilnya? Sebelum lihat hasilnya, kita tambahin display dulu biar tahu parameter yang keluar. Nah, jika menggunakan PID dengan parameter tersebut, itu dari input itu langsung naik ke atas tanpa ada gambaran. Nah, di mana jika kita ubah PID-nya itu kita gunakan tune. Ini adalah sistem tambahan dari Simulink untuk melihat atau men-setting parameter otomatis dari PID tersebut dengan melihat ke grafik yang ditampilkan. Oke, mohon sabar. Sabar sebentar ya. Masih loading. Oke, tunggu. Ini kita buat dari jam 10 sampai jam setengah 6 sore ya teman-teman. Nah, ini terdapat grafik. Grafik itu seperti ini. Dari eh, set point 0 itu naik sampai yang ditentukan level tangki
itu dengan kisaran waktu 2000 second. Nah, jika kita setting itu lebih cepat naiknya, itu kita geser pada sini, sisi atas sini itu ke kiri untuk penaikan lebih cepat. Ini gimana ini? Nah, kita coba itu pada 7 second ya. 8 second itu sudah mencapai batas set point-nya. Dari 0 start mencapai 8 second itu dari batas awal ke batas set point. Kita lebih cepatin lagi. Coba ini. Nah, itu akan lebih cepat lagi. Di mana untuk mencapai batas set point-nya itu di nah, di 6 ya kan? Kita coba untuk agresifnya. Kita tarik ke belakang. Akan seperti ini. Nah, mari kita kok kesilang sih. Nah, mari kita apply. Nah, di sini integralnya itu sudah tersetting di 120 bla 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 bla. Nah, proporsionalnya itu 0 dan derivatifnya itu 0. Oke, kita coba lihat pada grafiknya. Nah, itu seperti ini ya, teman-teman. Ini gimana ya memperkecil ya? Nah, besar. Nah, oke kita lanjutkan. Tadi ada sedikit errors karena pada saat settingan di PID itu tidak apa ya? Bukan tidak berfungsi, tidak stabilnya lah. Nah, di sini saya sudah mendapatkan nilainya itu di nilainya itu di integral itu mendapat 695.120.331. Nah, itu menghasilkan seputaran itu menghasilkan grafik yang seperti ini, di mana steady state-nya itu stabil di 0,3, di angka 0,3 ini. Nah, di sini terdapat overshoot itu yang sangat tipis, lalu steady state-nya itu stabil. Nah, di mana dapat disimpulkan dari sistem PID ini itu menstabilkan steady state di set point yang ditentukan. Oke, dari penjelasan ini mungkin ada sedikit kekeliruan atau kekurang pahaman saya. Saya mohon untuk dibenahi di kolom komentar. Oke, selanjutnya pembahasan yang akan saya masukkan yaitu mengenai nah, oke, selanjutnya teman-teman dari pembahasan ini kita lanjut pada pemodelan quarter car yang dimana
saya akan menjelaskan bagaimana cara memodelkan dan mensimulasikan sistem mobil quarter atau seperempat dengan menggunakan Simulink. Nah, sebelum itu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan model mobil seperempat? Model mobil seperempat ini digunakan untuk mempelajari dan mensimulasikan sistem suspensi kendaraan. Mempelajari sistem suspensi kendaraan. Disebut seperempat karena kita hanya memodelkan satu sudut mobil, satu roda, beserta bagian bodi yang menumpu di atasnya. Dengan asumsi bahwa setiap sudut mobil berperilaku sama. Nah, seperti terlihat pada diagram, sistem terdiri dari dua massa utama, yaitu MC dan MS. MC yaitu massa sasis atau bodi kendaraan yang bergerak secara vertikal dengan simpangan YC. Nah, simpangan YC. Dan MS yaitu massa suspensi atau massa yang terhubung ke roda dengan simpangan YS. Nah, kedua massa ini dihubungkan oleh pegas suspensi dengan konstanta kekakuan K1 dan peredam atau damper dengan koefisien redaman C1. Di bawahnya roda terhubung langsung dengan permukaan jalan. Ini anggapannya permukaan jalan melalui pegas ban dengan konstanta K2 dan koefisien redaman C2. Namun, di dalam contoh kali ini, kita akan mengabaikan redaman ban C2 sama dengan 0. Ini kita asumsikan sebagai C2 itu sama dengan 0 untuk menyederhanakan modelnya. Nah, langsung kita masukkan sistem berupa gangguan dari permukaan jalan atau X. Bisa berupa input langkah yang mewakili tonjolan mendadak atau input sinusoidal yang menggambarkan jalan berlubang atau bergelombang. Tujuan dari model ini adalah untuk melihat bagaimana suspensi kendaraan merespon getaran dari jalan dan bagaimana pergerakan bodi kendaraan atau YC serta suspensi YS saling berinteraksi. Nah, berdasarkan hukum keseimbangan gaya, kita dapat menurunkan persamaan gerak untuk masing-masing massa. Untuk massa bodi kendaraan atau MC, yaitu MC YC dot dot plus C1 YC dot plus K1 YC sama dengan C1 YS dot plus K1 YS. Itu pada persamaan pertama. Nah, pada persamaan kedua yaitu MS YS dot dot plus C1 YS dot plus K2 plus K1 YS sama dengan C1 YC dot plus K1 YC plus K2 X. Nah, X ini itu diartikan seperti tadi ya, gangguan pada jalan. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa menyusun bentuk yang lebih sederhana untuk diimplementasikan ke dalam model Simulink. Nantinya variabel percepatan y dot dot akan diintegrasikan dua kali untuk mendapatkan kecepatan y dot dan posisi y dengan menambahkan umpan balik antara pergerakan YC dan YS serta memasukkan input jalan X. Kita dapat membangun simulasi lengkap dari suspensi ini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat model baru di Simulink. Untuk pemodelannya saya sudah buat. Nah, untuk pemodelannya itu seperti ini. Dari kita gunakan step, menggunakan transfer function, dan scope. Nah, di mana transfer function pertama sebelum sum itu adalah K2 kan.
per ms dikali s kuadrat plus C1 dikali S plus K1 plus K2. Nah, selanjutnya pada transfer function setelah sum itu C1 dikali S plus K1 dibagi MC kali S2 plus C1 dikali S plus K1. Itu transfer function. Nah, selanjutnya itu feedback dari transfer function untuk error positif yang dimana yaitu C1 dikali S plus K1 dibagi MS kali S kuadrat plus C1 dikali S plus K1 plus K2. Nah, dari pemodelan Simulink ini dapat dilihat uh, gelombang gelombang amplitudenya itu seperti ini, di mana getaran dari awal itu tinggi. Saat tinggi itu lalu diredam, redam. Nah, redaman ini itulah sebagai gambaran kita untuk melihat bagaimana eh, quarter car model berfungsi. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa pemodelan Simulink itu dapat membantu untuk menjalankan sebuah sistem tanpa harus mencoba terlebih dahulu dengan perhitungan matematis yang sesuai. Nah, inilah slide terakhir yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih telah menonton penjelasan saya dari awal sampai akhir. Jika dirasa penjelasan saya dari awal sampai akhir ada kesalahan, ada kekurangan, ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Dan jika uh, penjelasan saya perlu dibenarkan, mohon teman-teman isi penjelasan di kolom komentar. Dan itu sangat membantu sekali bagi teman-teman yang melihat penjelasan saya agar tidak salah dalam pemahaman yang saya jelaskan. Nah, dari penjelasan saya itu cukup sekian. Jika ada penjelasan yang tidak sesuai, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari penjelasan presentasi mata kuliah dasar sistem kontrol, saya Muhammad Albert Suarat pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.